Baik, terima kasih teman-teman waktunya jumpa kembali di pertemuan ketiga Kualitas Air. Selamat siang teman-teman semua. Ya, Hobu. Ya, Adapun topik kita pada hari ini adalah terkait dengan masih berhubungan dengan sampling. Hari ini bagaimana pengambilan dan penanganan air contoh. Ini tidak perlu. Ini juga sudah, silakan dibaca. Nah, konsep dasar sampling kualitas air adalah yang pertama bahwa sampling itu proses pengambilan sebagian air, bahkan sebagian kecil dari suatu badan air untuk mewakili kondisi keseluruhan. Ya, jadi sampling itu kita hanya mengambil sedikit, bahkan sangat sedikit dari keseluruhan perairan. Maksudnya, misalnya kita mau menguji eh, status atau kondisi aktual Danau Toba. Kita tidak bisa mengukur semua. Kita tidak bisa mengambil air semua air. Kita hanya bisa mengambil sebagian kecil. Mewakili titik-titik pun sebagian kecil. Paling-paling kalau sampel yang kita ambil adalah 1 liter misalnya, atau mungkin 5 liter. Tapi kan dari sekian juta liter, ya. Demikian juga misalnya air laut di Nias juga sama. Yang kita ambil itu hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil. Tapi bagaimana sebagian kecil ini bisa mewakili atau bisa menandakan kondisi keseluruhan. Oleh karena itu perlu nanti penanganan khusus atau perlu uh, bagaimana strategi atau teknik pengambilan yang tepat. Jadi tujuan sampling yang pertama mengetahui kondisi mutu air, bisa membandingkan dengan baku mutu, monitoring perubahan kualitas air, dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan. Prinsip dasar sampling yang pertama adalah representatif. Apa itu representatif? Adalah sampel yang harus mewakili kondisi perairan sebenarnya. Kalau perairannya misalnya berjernih, bagaimana sampel ini mewakili perairan yang jernih? Perairan yang kotor, bagaimana dia kondisi real mewakili perairan yang kotor misalnya. Yang kedua, konsistensi. Metode sampling harus konsisten antar lokasi dan waktu. Antar lokasi, stasiun 1 sampai sekian stasiun, harus sama metodenya. Karena kita mau lihat gambaran aktual. Kita ulang minggu depan, bulan depan, tahun depan, harus sama metodenya. Atau minimal sama hampir sama. Nah, ini yang terpenting juga, bagaimana sampel kita itu harus minim kontaminasi. Sampel tidak boleh terkontaminasi dari yang pertama alat samplingnya, alat yang kita gunakan. Tidak terkontaminasi, harus steril. Yang kedua, tangan atau dari tangan operator dari kita, yang siapa yang mengambil sampel. Dan termasuk wadah sampel. Wadah sampel juga harus dinyatakan bersih. Dan mungkin terakhir nanti dari pengawet yang dilakukan. Kayak atau perlu bagaimana dari penanganan. Contoh jenis air, apa jenis air contoh? Kalau diambil misalkan waktu, misalnya grab sampel, diambil pada waktu tertentu, atau komposit. Komposit itu campuran. Apakah campuran waktu, ataukah campuran lokasi. Misalnya danau, kita mau buat campuran, berarti mixing, campuran dari permukaan, tengah, dasar. Kalau dangkal, tapi kalau dalam mesti terpisah. Paling yang dicampur misalnya titik A, B, C karena dianggap sama. Nanti yang kedalamannya baru berbeda. Kalau dia agak dalam, itu campuran atau namanya mixing. Berdasarkan lokasi, apakah di permukaan air, di kolom air, dan di dasar perairan. Ini berlaku untuk tentunya bagi perairan yang memiliki stratifikasi, memiliki perbedaan antar kedalaman. Misalnya pada perairan danau yang dalam atau pada perairan laut. Kalau perairan sungai umumnya dianggap cenderung homogen satu. Teknik pengambilan air contoh
ada beberapa misalnya kalau di sungai perairan mengalir dapat kita ambil di tengah dan ambil di tengah dan hindari tepian sungai karena tepian sungai itu sangat rentan terhadap kontaminasi. Atau ya diambil pinggir dan tengah atau dibagi dua ataupun di komposit tadi pinggir tengah pinggir misalnya atau pinggir tengah di komposit. Komposit itu tadi mixing ya campur. Saat pengambilan sampel harus menghadap arus saat pengambilan. Harusnya di menghadap bukan dilawan. Bagaimana kalau di danau? Di danau kita perhatikan kedalaman, hindari daerah yang stagnan dan gunakan botol sampel jika diperlukan. Ini adalah alat-alat pengambilan sampel. Pandon yang disebut dengan pandon, ya ini pandon, ini kemerer ya. Ini alat untuk mengambil sampel air pada kedalaman tertentu. Jadi pandon juga ada yang horizontal, ada juga yang vertikal. Ini kemerer secara umum adalah vertikal ya. Jadi ada juga yang disebut dengan kolom sampel, ini yang perairan yang dangkal, yang sangat dangkal. Jadi bagaimana air sampel itu masuk pada alat terus kita tutup dan kita ambil sesuai dengan kedalaman tertentu. Ini adalah alat-alat untuk mengambil sampel air pada kolom perairan. Ini juga alat lain. Ada kalau ini perairan laut biasanya miskin botol sampel atau dalam bentuk namanya ini biasanya kalau yang seperti ini sudah lebih canggih, sudah bisa mengukur suhu sekaligus dengan salinitas. Jadi karena supaya dapat berlayar kalau di perairan laut. Ini adalah wadah sampel. Eh, Kalau di lab IPB misalnya, mereka punya klasifikasi. Mulai dari misalnya ini adalah untuk bisa logam atau bisa bakteri, fisika tersendiri, kimia yang lain, logam tersendiri dan organik tersendiri. Ya, atau kita pastikan wadah kita ini adalah tadi bersih. Ini salah satunya ini untuk kategori pengawet es ya, atau dalam ini blue ice atau cool box. Nah, karena prinsip penanganan ini juga dalam bentuk rantai dingin, maka kita butuhkan eh, atau bisa juga nitrogen gel ya, ini juga bisa kita gunakan. Nah ini kalau di Proling IPB, dia memiliki ini sendiri contohnya, dia memiliki ini sendiri label sendiri. Ya, label itu penting, harus dicatat siapa yang mengambil, kode, waktu. Ini juga minimal ada 3 ini. Kalau kita yang peneliti harus kita ini juga tulis catatan tambahan, misalnya kondisi lingkungan maupun kondisi cuaca. Ini adalah label ya, penandaan untuk tadi kategori. Kalau ini misalnya warna orange untuk COD, minyak dan gas, total P, termasuk nitrat, fenol, dan segala macam. Ini bisa diawetkan dengan pH di bawah 2, dengan H2SO4. Kalau yang biru untuk major kation, tidak perlu diawetkan. Ini yang merah untuk logam, diawetkan dengan HNO3. Kalau yang kuning ini untuk sulfit. Kalau yang abu-abu ini adalah untuk mikrobi atau kolipom misalnya. Nah, kalau yang ini adalah untuk plankton maupun bentos. Jadi ini memang kalau label-label kalau sudah ya lab yang sudah standar dan terakreditasi biasanya. Tapi minimal kalau kita ke lapangan ya harus ada tadi penanda ini, sampel log namanya, kodenya. Apakah misalnya kita buat kode angka, kode tempat dan seterusnya, dan juga waktu dan tanggal. Mungkin catatan tambahan di kita harus ada kondisi cuaca dan kondisi lingkungan.
Nah, bagaimana dengan penanganan pengawetan sampel? Penanganan pengawetan sampel itu yang pertama langkah penting label lebih lengkap tadi. Lokasi, waktu, eh, sama misalnya ID. Simpan dalam suhu dingin. Beberapa perlu bahan kimia tadi. Ada NO3 atau H2SO4. Gunakan bahan tertentu ini. Segera dikirim ke laboratorium. Ini yang utama. Harus segera mungkin untuk dianalisis di laboratorium. Nah, seringkali kesalahan umum yang dilakukan kita adalah botol tidak steril. Ya, botol tidak steril, label tidak lengkap sehingga membingungkan nanti saat analisis maupun saat di lab maupun analisis tadi di laporan. Nah, ini yang penyimpanan terlalu lama. Apakah terlalu lama di lapangan ataukah di perjalanan ataukah mungkin di lab. Ini juga menjadi kesalahan umum. Ini adalah bahan-bahan kimia atau bagaimana penanganan atau pengawatan sampel. Ada penanganan atau pengawatan berdasarkan dipreservasi dengan HNO3 sampai pH 2 dan didinginkan. Ini adalah untuk analisis logam atau logam berat. Kalau H2SO4 sampai pH 2 dan didinginkan untuk COD, amonia, minyak dan lemak dan fenol. Tanpa pengawet 5 liter didinginkan untuk pestisida, TSS, TDS, kekeruhan, nitrat dan termasuk silika serta uh, logam krom. Nah, untuk botol gelap untuk inkubasi BOD pada suhu 20 adalah untuk BOD. Ini untuk botol gelap dan harus dalam rangka 48 jam sudah dianalisis. Ini adalah uh, untuk setiap parameter berbeda penanganan dan penanganan sama pengawetannya. Berikutnya untuk sianida dipreservasi dengan NaOH sampai pH 12 dan didinginkan pada kondisi gelap. Ya. Berikutnya untuk H2S gas tadi preservasi dengan 4 tetes 2N ZN asetat per 100 mili ditambah NaOH sampai pH 9. Untuk bakteri tidak diawetkan tapi harus dalam botol steril dan didinginkan. Ya, tapi tidak perlu bahan pengawet. Ini adalah dari APHA beberapa jenis parameter. Kita menggunakan tidak semua harus plastik, harus juga kaca, ya. Ya. Dan ini adalah jumlah sampel pengawetnya seperti apa dan maksimum. Yang paling lama adalah bisa sampai ada yang 30 hari 1 bulan, ya. Ada yang 28 hari nih minyak dan lemak tapi harus diawetkan dengan HCl. Ini ada 28 hari. Tapi kalau di sini adalah 30 hari. Klorofil bisa kita awetkan pada maksimum 30 hari, namun disimpan dalam botol gelap. Sampelnya boleh plastik, boleh kaca. Kalau bahan organik harus kaca, gelas ya, ini maksudnya gelas kaca. Disimpan pada ACL sampai pH 2 dan suhu 4 derajat, tahan 7 hari. Yang paling cepat apa? Adalah ini, 6 jam. Bakteri coriform diusahakan botol kaca, disimpan pada suhu 10 derajat dan didinginkan. Ini 6 jam bisa. Tapi kayak oksigen, suhu, kalau oksigen bisa kalau kita menggunakan metode Winkler, bisa kita ikat dulu nanti di analisis lebih lanjut, misalnya 6 jam kan bisa. Tapi kalau kita menggunakan DO meter, ya harus langsung diukur di lapangan, termasuk suhu. Suhu dan DO parameter wajib diukur di lapangan, dan parameter lainnya adalah kecerahan nanti. Kalau kekeruhan, TDS masih bisa. Salinitas ternyata masih bisa 6 bulan, tapi ditutup dengan rapat dengan lilin. Nah, ini yang paling lama, bisa setengah tahun untuk salinitas, tapi dengan syarat ditutup rapat dengan lilin. Ini adalah bagaimana pengawetan
untuk setiap parameter, termasuk wadah, jumlah sampel, dan lama maksimum penyimpanan. Ini sama, ini masih yang lanjut. Nah, pengukuran langsung di lapangan adalah ini tadi, suhu, kecerahan, pH masih bisa sebetulnya di bawah ini, tapi kalau diusahakan lebih bagus langsung di lapangan, tapi masih bisa kalau memang alat yang tidak ada, bisa 24 jam. Oksigen terlarut wajib, warna air juga wajib, lapisan minyak, visual, benda terapung, sampah, dan salinitas. Meskipun tadi salinitas bisa sampai 6 bulan ya, dengan tutup lilin. Tapi sebagusnya, ini adalah parameter yang diukur di lapangan. Di mana yang wajib betul-betul di lapangan adalah oksigen terlarut sama suhu. Untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan termometer atau termistor atau termometer dalam botol Nasken. Ini skin. Dan ini terdapat pada apa namanya pengambilan sampel kedalaman. Jangan lupa waktu pengukuran perlu dicatat. Apakah pagi, siang, sore, atau malam. Ini pasti berbeda. Walaupun pada titik yang sama antara pagi, siang hari, pagi, siang, sama sore berbeda. Bahkan adanya perlunya misalnya kondisi tutupan awan juga perlu karena mempengaruhi terhadap suhu di perairan. Gambaran adalah seperti ini, ada termistor ini. Ini kalau alat yang bisa mengukur sekaligus kekeruhan, suhu, oksigen, pH, dan apa namanya daya hantar listrik, electricity connectivity, hantar listrik. Bagaimana temperatur dan biota? Bahwa setiap jenis mempunyai preferensi keseran suhu tertentu. Perlu aklimatisasi kalau misalnya ini dia penyesuaian ya. Aklimatisasi, adaptasi maupun perubahan temperatur yang sangat berbeda dan tiba-tiba mengganggu atau membunuh biota. Berikutnya, parameter yang diukur langsung di lapangan adalah kecerahan. Kecerahan dapat kita ukur dengan setcidis atau capping setci. Kecerahan sendiri diartikan sebagai transparansi cahaya di perairan atau jarak pandang sampai kedalaman tertentu. Transparansi jarak pandang cahaya sama kedalaman tertentu. Jadi sebaiknya diukur pada siang hari pada kondisi cerah antara jam 9 sampai jam 3 sore. Setcidis itu dalam senti atau meter atau kalau persen, setcidis dibagi kedalaman dikali 100%. Nah, kita dapat gambaran persentase kecerahan di perairan. Gambaran seperti ini kira-kira ini. Ya. Kalau dari perahu bisa kita ukur seperti ini. Kalau langsung ya bisa dari pinggir atau dari langsung turun ke air. Apa hubungan kecerahan dan biota perairan? Yang jelas, kelompok fitoplankton, kelompok autotrof, kita berbicara kemarin di ekologi perairan, adalah kelompok yang bersifat tumbuhan, artinya mampu melakukan fotosintesis. Di mana, seperti kita ketahui, organisme tumbuhan mampu melakukan fotosintesis membutuhkan cahaya, ya, membutuhkan cahaya. Nah, indikasi cahaya tadi itulah kita ukur dengan, kalau di perairan kita ukur dengan setcidis. Atau sebenarnya ada juga namanya fluxmeter, kita dapat mengetahui jumlah cahaya di perairan. Namun demikian, kepadatan plankton di perairan dapat mengurangi cahaya karena dia menjadi koloid ya, menghalangi cahaya masuk ke perairan. Cahaya kecerahan yang rendah keruh karena partikel tanah atau keruh karena plankton. Bisa dua, jadi kecerahan itu bisa karena tanah ataupun karena plankton. Jenis ikan tertentu mempunyai preferensi pada tingkat kecerahan tertentu, ya, dan walaupun ini tidak terlalu penting sebetulnya untuk ikan. Lanjut, salinitas. Salinitas kita bisa mengukur kadar garam, mungkin istilah lain yang sering kita dengar adalah dengan refrakto. Ini adalah alat refrakto atau salinometer. Kalau refrakto itu secara visual kita melihat apa namanya dengan alat dengan menggunakan mata.
kayak seperti teropong ya. Kalau salinometer dia eh, muncul angka yang dibandingkan dengan data TDS. Ini dia di salinometer ya. Ini densitas, ini salinitas. Jadi ini batasi 10, 20, 30 ini dia per 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya warna perairan. Jadi ini masih bagian dari parameter fisika. Kita bisa menentukan warna perairan. Eh, Warna perairan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan true color atau warna asli, di mana diketahui setelah disaring dan bahan terlarut. Ada yang disebut dengan apparent color. Apparent color itu yang warna tampak. Karena kita apakah warna hijau, warna kuning, warna coklat, dan seterusnya. Ini disebabkan oleh karena TDS maupun pantulan eh, cahaya mata, pantulan dari misalnya dari cahaya atau dari tendesan dari langit. Misalnya kalau kenapa warna laut seolah-olah warna biru, ya, kalau aslinya enggak. Atau dasar perairan. Gimana kalau misalnya kenapa nampak merah? Karena adanya Artemia oscillatoria rubescens termasuk Euglena sanguinea. Warna kekuning kehijauan adalah dominasi Euglena. Kalau kuning gelap Seratium, sedangkan nampak biru kalau dia air jernih ataupun ultra oligotropic. Di mana bahan terlarut dan bahan tersuspend sangat rendah dengan nampak biru. Kalau di air gambut yang mengandung banyak humus nampak kemerah-merahan. Dan juga ada juga sebagian yang jernih. Hmm. Tadi ini secara visual penting untuk jenis warna jernih coklat hitam atau komparasi warna atau kolorimetri atau spektro. Kalau umumnya PTCO yang disebut dengan platinum cobalt atau color unit ya, tergantung alat yang kita gunakan. Hmm. Ini adalah eh, untuk warna ya. Ini lama, model-model lama. Mungkin yang baru ada yang kolorimeter yang baru. Nah, seperti ini bahwa misalnya prinsip kerjanya adalah kita cahaya ini sampel kita ini ada filter. Jadi seberapa besar cahaya yang dilewatkan ditangkap oleh sensor ini. Itulah jumlah cahaya itulah warna yang tertunjuk. Misalnya sekian PTCO gitu. Jadi dari konversi jumlah cahaya yang terlewatkan dari sampel ini melalui adanya filter. Ini kira-kira ini adalah kupet namanya. Eh, ini sumber cahaya ada absorban. Kalau dia spektro ya ada absorban. Kalau tadi kan filter ya. Ini filter kalau kolorimetri. Kalau ini ada absorban. Ini sampel. Ini adalah apa namanya sensor untuk mendapatkan cahaya yang terlewatkan transmitter. Jadi ini nanti dikonversi dengan eh, berapa PTCO yang disulitkan, apa yang didapatkan. Jadi sebagai penutup hari ini, sampling adalah tahap paling krusial dalam pemantauan kualitas air. Sampel harus representatif dan bebas kontaminasi. Ketiga wajib ini kaitan dengan apa kita pertemuan lalu di lapangan dan laboratorium untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas data dimulai dari teknik sampling yang benar. Itu kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Ini saya rekam teman-teman ya. Nanti bisa kalian apa namanya dengarkan kembali di YouTube dan saya kirim ke Aspernika. Dari yang pertama pertemuan pertama kedua ketiga saya rekam. Nanti silakan kalau mau ini. Kalau lagi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya. Termasuk yang ekoper. Jadi lebih enak juga nanti kita. Mungkin besok kan kita jam 10 ya untuk ekologi perairan ya. Eh, siapa namanya? Nika. Siapa panggilannya? Aspor Nika. Hari Kamis, Pak. Iya, sorry, Kamis ya. Kamis kita nanti lanjut ya setelah ekologi perairan ya untuk parameter fisika ya. Iya, Pak, baik. Oke. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Terima kasih. Selamat sore. Yahoo. Sore, Pak. Jauh, Pak.